Kecongkakan yang menghancurkan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hatinya. Banyak orang yang disebut anak-anak Allah dan aktif di dalam pelayanan baik di gereja maupun di luar, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya ditentang oleh Allah karena kecongkakannya atau kesombongannya. Secara jasmani mereka telah dikasih Tuhan dan sahabat Allah, tetapi secara rohani mereka itu ditentang Allah. Sebagaimana bangsa Israel secara jasmani pilihan adalah kekasih Allah, tetapi secara rohani Injil mereka adalah seteru Allah. Roma 11 ayat 28. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebenarnya sudah banyak orang yang sudah hancur dan jatuh, walaupun kelihatannya dia tetap berdiri dan berhasil. Di dalam jemaat Tuhan banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah hancur dan jatuh oleh karena keberhasilannya yang membuatnya menjadi sombong dan congkak. Kesombongan dan kecongkakan itu tidak perlu dilihat dari kata-katanya, cukup melalui tingkah lakunya. Bibirnya dan tatapan matanya sudah menceritakan bahwa dia itu sombong atau congkak. Allah mengenal seseorang hanya dari jauh melalui hatinya, tatapan matanya, gaya berjalannya, atau tingkah lakunya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Janganlah melihat orang itu hancur karena dia jatuh dan hancur, melainkan ketika dia berhasil atau kuat saja kita bisa melihat melalui ketinggian hatinya bahwa orang tersebut adalah sudah hancur dan jatuh. Pada umumnya setiap pelayan Tuhan itu mudah menjadi tinggi hati karena ia berkhotbah dengan baik, punya kuasa, punya jemaat, kemudian ia menempatkan dirinya menjadi orang yang sangat penting. Tampannya, tempatnya, dan gerejanya akan berantakan. Ia menjadi sombong dalam ucapannya, kelakuannya, raut mukanya, dan ia meminta banyak fasilitas yang mahal dan mewah. Ia lupa bahwa semua itu hanyalah karena Tuhan. Apa artinya karunia tanpa roh? Dalam pelayanan dan menjadikan dirinya musuh Allah, ia tidak menyadari bahwa roh Allah sudah meninggalkannya. Dia juga tidak menyadari bahwa kehancurannya sudah terjadi, hanya secara fisik yang belum kelihatan. Jangan hanya menghormati seseorang karena ia berhasil kaya, melainkan ketika orang itu rendah hati, seharusnya dialah yang patut dihormati karena dia sudah berhasil dan kaya. Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan sombong karena keberhasilannya menguasai banyak negara. Maka Tuhan membuatnya hilang pikirannya selama beberapa tahun, sehingga dia makan rumput dan tinggal di udara bebas. Rambut dan kukunya tidak terawat lagi alias gila. Sampai waktu yang ditentukan, maka Tuhan mengembalikan akal budinya dan ia memuji Tuhan serta memuliakan Allah. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Surga, dan segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Daniel 4
ayat 37. Terima kasih, Tuhan memberkati.